apa jaminannya bahwa setelah RUU ini disahkan, peraturan turunannya akan mencerminkan apa yang kita cita-citakan melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini? Apa jaminannya waktu Undang-Undang Guru dan Dosen di tahun 2005 memberikan tunjangan profesi? Ya. Jadi undang-undang yang saat ini sudah ada, itu pun ternyata tidak menjamin. Tanya Pak Doni saja. Mungkin untuk menjawab itu saya menanyakan pertanyaan dulu. Apa jaminannya waktu Undang-Undang Guru dan Dosen di tahun 2005 memberikan tunjangan profesi? Ya. Apa jaminan yang telah terjadi? 20 tahun itu guru-guru menunggu dan hanya sebagian yang sudah menerima. Jadi undang-undang yang saat ini sudah ada, itu pun ternyata tidak menjamin. Karena tidak bisa diimplementasikan ternyata. Betul, ya. Betul. Nah, itulah alasan kenapa pemerintah sekarang mengambil posisi dan sedang menyiapkan berbagai macam peraturan turunan yang kami siapkan untuk tahun ini dan tahun depan. Inilah kenapa ada urgensi bahwa masyarakat terutama guru harus bersuara untuk mendukung RUU Sisdiknas ini. Agar di tahun 2023 semua peraturan turunannya sudah bisa siap selama kita masih berada di sini di tahun 2023. Ini adalah poin yang menurut saya sangat penting. Dan bagi mungkin pihak-pihak yang masih tidak punya kepercayaan kepada pemerintah dalam aspek kesejahteraan guru, saya mudah sekali menjawabnya. Track record kita selama ini, Mas Nino, di Kemendikbudristek adalah keterpihakan yang sangat jelas kepada guru. Dan ada jutaan guru yang sudah merasakan keterpihakan Kemendikbudristek terhadap guru. Saya kasih contoh. Bantuan subsidi upah di masa COVID, itu kita yang perjuangkan. Pulsa bagi guru-guru dan murid-murid pada saat itu kita yang perjuangkan. Kita merubah mekanisme dana BOS untuk memberikan fleksibilitas terbesar untuk kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membayar guru honorer. Dan selama berpuluh-puluh tahun baru sekarang ada titik terang untuk para guru honorer. Dan 300.000 guru honorer sudah menjadi P3K dan ratusan ribu lainnya akan menjadi P3K dan ASN. Dan grup-grup ini P3K pun yang akan menerima benefit daripada tunjangan fungsional yang bisa langsung diberikan kepada mereka daripada menunggu antrean lagi untuk sertifikasi. Jadi poin saya adalah saya dengar banyak suara-suara di luar situ yang selalu mencurigakan terhadap pemerintah saat ini. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Lihat saja track record kita ke belakang. Ulangi lagi ya. Nih, menarik nih. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan. Tapi saya tidak perlu menyebut janji-janji ke depan, ya. Lalu kemudian lihat saja track record kita ke belakang. Lihat saja track record kita ke belakang. Jadi kalau kita ulangi lagi pertanyaannya Mas Nino tadi, apa jaminan bahwa RUU ini akan secara umum mensejahterakan guru? Mas Nadiem nggak berani memastikan, toh malah balik bertanya. Apa jaminannya Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 itu bisa melaksanakan? Jadi pertanyaannya sebenarnya, apakah RUU ini hanya janji-janji kosong atau sesuatu yang dirancang yang kalau nanti tidak terjadi bisa mengatakan, ya kami tidak mengatakan seperti itu menjadi alasan untuk menghindar, atau seperti apa? Karena menurut saya undang-undang itu harus jelas, tidak ambigu. Maka beberapa hal yang menjadi realisasi dari wujud janji-janji tadi itu harusnya eksplisit disebutkan di dalam pasal-pasalnya. Kalau tidak ada, ya artinya undang-undang ini hanya sekedar berwacana, berretorika, yang peraturan turunannya belum tentu juga sesuai dengan apa yang didiskusikan, apa yang digagas. Karena tidak akan ada sesuatu yang mengunci. Maka di dalam draft RUU ini seharusnya ada garansi. Kalau pemerintah itu janji seperti ini dan kemudian tidak terpenuhi, apa
sanksinya, track record bisa kita perdebatkan ya, karena memang kami masih mempertanyakan juga masalah guru P3K yang diambil dari sekolah-sekolah swasta itu, Mas Nadiem. Itu sesuatu yang berat bagi kami para penyelenggara pendidikan sekolah swasta. Bahwa sudah ada guru honorer yang diangkat kan itu sudah proses lama, seharusnya itu bukan hanya 300.000, seharusnya sudah lebih banyak lagi. Jadi kalau dari sisi track recordnya ini lambat sekali, yang seharusnya sudah 1 juta diperoleh seperti yang dijanjikan baru 300.000 ini kan lama sekali. Seharusnya lebih cek-cek gitu, lebih ceket-ceket istilahnya orang Jawa ya. Apakah memang bisa janji ini dipegang? Tampaknya dalam diskusi podcast ini kita tidak dapat bisa memperoleh kepastian. Karena memang tidak dinyatakan di dalam podcast ini. Dan di akhir diskusi ini tampaknya itu yang kita temukan. Bagaimana janji, garansinya? Malah balik bertanya, Undang-Undang Guru dan Dosen dulu janjinya apa? Jadi tidak menjawab pertanyaan, tetapi malah mengalihkan persoalan, dan argumentasinya untuk menjawab pertanyaan apakah bisa dijamin undang-undang turunannya itu akan menjadikan jaminan kesejahteraan guru, jawabannya adalah lihat track record. Ya ini tidak menjawab pertanyaannya ya. Track record itu tergantung siapa yang melihatnya ya, karena saya memiliki banyak catatan terhadap kebijakan-kebijakan Mas Nadiem. Jadi kalau terkait track record, ya kita bisa memperdebatkan lah. Secara objektif tentu saja. Ya. Tetapi garansinya apa? Ternyata saya tidak menemukan di dalam podcast ini bahwa undang-undang ini bisa memastikan bahwa guru akan menjadi lebih sejahtera dengan menghilangkan tunjangan profesi guru. Kita perlu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Jangan kendor. Kita akan kawal terus rancangan undang-undang sistematis ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.